Ya, sini yang mana? Waalaikumsalam, sehat Pak Haji. Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berhormati, kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita usia yang panjang, Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Semoga Allah Ta'ala menerima semua kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan pada hari ini dan hari yang akan datang. Jamaah terhormati, alhamdulillah kita pada hari ini berada di salah satu hari-hari di bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Maka semua ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan pada hari-hari ini berbeda dengan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan di hari-hari di bulan yang lainnya. Maka dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya dikatakan Rajab diambil dari kata at-tarjib yang artinya penghormatan dan pengagungan. Maka Allah Ta'ala mengagungkan bulan ini. Begitu juga orang-orang Arab zaman dahulu, mereka sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Jika orang-orang jahiliyah mereka begitu memuliakan bulan Rajab ini, apakah kita sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai orang beriman juga mengagungkan bulan Rajab ini? Karena ada sebagian orang ketika Allah Ta'ala hadapkan, Allah pertemukan dengan sesuatu yang mulia, yang Allah Ta'ala muliakan, namun dan yang Allah muliakan ini memiliki bentuk fisik, maka sebagian besar kaum muslimin akan menghormatinya. Ketika Allah Ta'ala pertemukan kita, Allah Ta'ala kumpulkan kita di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, maka kita begitu semangat untuk melaksanakan ibadah. Namun banyak di antara kita ketika Allah Ta'ala pertemukan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala muliakan, namun tidak memiliki bentuk fisik seperti waktu, maka banyak di antara kita yang melalaikannya, banyak di antara kita yang menyia-nyiakannya. Maka di antara waktu yang Allah Ta'ala muliakan, di antara bulan yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala tinggikan derajatnya adalah bulan Rajab, di mana bulan kita ini sekarang kita berada di bulan ini. Maka karena kemuliaan bulan ini, orang-orang Arab zaman dahulu, orang jahiliyah, mereka memberikan beberapa nama, mereka memberikan beberapa julukan untuk bulan Rajab ini. Maka orang-orang Arab zaman jahiliyah mereka menamakan bulan Rajab ini dengan bulan Al-Asam. Apa itu Al-Asam? Al-Asam adalah bulan yang tuli, tidak mendengar. Kenapa orang-orang zaman dahulu menamakan dengan Al-Asam, dengan bulan yang tuli? Karena pada bulan Rajab ini tidak terdengar gemerincing suara senjata pasukan perang. Jika orang-orang Arab zaman dahulu sebelum datang Islam, mereka sangat hobi berperang. Untuk perkara yang sangat remeh, mereka bisa berperang bahkan bertahun-tahun. Ada suatu kondisi di mana hanya disebabkan karena sebuah kaum, sebuah suku kalah dalam perlombaan balap kuda. Kemudian mereka tidak terima, akhirnya kemudian terjadi peperangan yang sangat panjang sampai 40 tahun. Nah kemudian, namun ketika datang bulan Rajab,
orang-orang Arab ini, mereka meninggalkan perang di antara mereka karena mereka menghormati kehormatan bulan Rajab ini. Sehingga kemudian mereka menamakannya dengan bulan Al-Asam, bulan yang tuli. Kemudian ya ketika Islam datang, maka sebagian kaum muslimin, orang-orang Arab zaman dahulu, ya sepeninggalnya Nabi SAW, mereka menamakan bulan Rajab ini dengan bulan kalau tadi pertama Al-Asam, ini dinamakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian ketika datang kaum muslimin, mereka menamakannya dengan Al-Asab. Artinya bulan yang Al-Asab itu tercurah, bulan yang menetes. Karena pada bulan ini Allah Ta'ala meneteskan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah menuangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka kebaikan yang kita kerjakan di bulan ini, Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Salat jamaah yang kita kerjakan, jika di luar bulan Ramadan, di bulan Rajab ini nilainya 27, di bulan Rajab pun sama 27, namun lebih berat timbangan pahalanya. Kemudian di antara para ulama ada yang menamakan bulan Rajab ini dengan bulan Rajam, artinya bulan yang melempar. Karena di mana di bulan Rajab ini dikatakan bahwasanya setan dilempari dan dikutuk oleh Allah Ta'ala, sehingga berat bagi setan untuk mengganggu orang-orang beriman. Maka alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Rajab ini. Semoga Allah Ta'ala juga pertemukan kita dengan bulan Ramadan nanti, dan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Karena para ulama kita mengatakan, di antaranya Imam Al-Balkhi, beliau mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah kunci sukses seseorang jika ingin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, syahrul zara. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa Ramadan syahru al-hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka mungkin kita pernah bertanya dalam diri kita, mengapa saya tidak bisa istiqomah di bulan Ramadan? Baru sebentar, semangat saya cuma di awal-awal saja. Setelah Ramadan berlalu 5 hari, rasanya sudah malas beribadah. Maka jawabannya adalah disebabkan karena kita tidak menanam benih-benih kebaikan di bulan Rajab ini. Kita yang di awal Ramadan begitu semangat membaca Al-Quran, setelah 5 hari ternyata sudah malas baca Al-Quran. Ya, kita yang semangat di awal, banyak masjid-masjid sampai pasang tenda untuk menampung jamaah salat qiyamul lail, salat tarawih. Semakin hari bukan semakin banyak, semakin hari semakin maju softnya. Maka ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita tidak menanam benih-benih kebaikan di bulan Rajab ini. Maka disunahkan bagi kita ketika bertemu dengan bulan Rajab ini untuk memperbanyak ibadah. Maka ibadah apa yang kita perbanyak di bulan Rajab ini? Memang tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang amalan khusus pada bulan Rajab. Namun kalau kita ingin menjadi orang yang maksimal dalam ibadah dalam bulan Ramadan nanti, maka perbanyak ibadah-ibadah yang diperintahkan di bulan Ramadan nanti. Maka di antara ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah tilawah. Ya, jadi biasakan diri kita untuk memperbanyak tilawah di bulan Rajab ini. Kemudian juga disunahkan bagi kita untuk memperbanyak salat sunnah. Ya, disunahkan juga kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Ya, ditekankan lagi untuk melaksanakan puasa. Maka orang-orang yang mereka tidak terbiasa dengan puasa sunnah sebelum Ramadan, maka biasanya di awal-awal Ramadan akan sedikit ibadah atau akan merasa lemas dan malas dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka disunahkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, dari puasanya, salat sunnahnya,
sedekahnya, tilawahnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka semoga Allah Ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab ini, dan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu yang terhormati, insyaallah tema kajian kita saya beri judul waktunya pulang. Ya, jadi ini temanya berkaitan dengan taubat. Baik, namun sebelum kita mulai kajian kita, ana ingin sedikit mengajak jamaah semuanya untuk sedikit merenung. Ya. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, ya seandainya kita melakukan perbuatan dosa, kita melihat sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Kalau seandainya ketika mata kita melihat sesuatu yang haram, Allah langsung cabut nikmat melihat kita. Kira-kira setuju nggak Pak? Kalau kita melihat, kita menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, kemudian Allah langsung menurunkan atau Allah Ta'ala langsung menghukum kita dengan mencabut nikmat melihat dari diri kita. Kalau seandainya lisan kita berdusta, Allah langsung cabut nikmat dari kita, Allah langsung menghukum kita dengan mencabut nikmat bisa berbicara. Kalau seandainya tangan kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kemudian Allah Ta'ala langsung menghukum kita dengan dijadikan tangan kita lumpuh. Kalau seandainya kita mendengar sesuatu yang tidak halal untuk kita dengar, Allah langsung menghukum kita, maka bagaimana rasanya kita? Setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau seandainya semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia langsung Allah Ta'ala hukum, langsung Allah Ta'ala turunkan azabnya, maka tentu kita tidak akan pernah berada di dunia ini. Maka kenapa saya bertanya kepada jamaah, mengandai-andaikan dengan andai seperti tadi, karena kita ingin melihat bahwasanya Allah Ta'ala ini adalah zat yang maha baik. Ya. Ketika kita berbuat kesalahan, Allah Ta'ala tidak langsung menghukum kita, namun Allah Ta'ala kemudian menunggu kita untuk bertaubat kepadanya. Kalau manusia, kebanyakan manusia, hampir seluruh manusia menunggu kita berbuat salah, menunggu kita mengucapkan kata yang salah untuk menjatuhkan kita, menunggu kita melakukan kesalahan untuk membuli kita. Namun Allah Ta'ala berbeda dengan Allah Ta'ala. Ketika kita berbuat salah, Allah menunggu kita bertaubat kepada dirinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang sangat baik. Allah tidak menunggu kesalahan kita, Allah tidak peduli dengan kebanyaknya kesalahan kita, namun Allah Ta'ala menunggu ketika kita berbuat kesalahan, Allah Ta'ala menunggu taubat kita. Baik jemaah terhormati, jadi Allah Ta'ala ini sangat baik kepada kita. Ya, di antara kebaikannya, Allah Ta'ala senantiasa menunggu meskipun kita memiliki banyak kesalahan, kita melakukan banyak perbuatan dosa, namun Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita jika kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin kita pernah mendengar di antara yang menunjukkan kebaikan Allah, bahwasanya Allah Ta'ala tidak langsung menghukum kita. Allah Ta'ala bahkan, ya, ini Allah Ta'ala ketika manusia berbuat kesalahan, sebanyak apapun kesalahan manusia, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang dia telah membunuh 100 orang. Jadi wanita dibunuhnya, anak kecil ditikamnya, orang tua dipenggalnya, bahkan tidak luput juga orang yang ahli ibadah ini bahkan dibunuh oleh
laki-laki ini. Ini menunjukkan bahwasanya dosanya sangat besar. Dia telah membunuh 100 orang. Ya. Namun ketika laki-laki ini bertaubat, ketika dia mendatangi seorang ahli ilmu, dia bertanya, "Wahai Imam, aku telah membunuh 100 orang. Kalau aku bertaubat kepada Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosaku?" Maka kemudian ulama ini mengatakan, engkau berbuat dosa, engkau membunuh 100 orang karena engkau tinggal di kampung keburukan. Sebanyak apapun engkau berbuat dosa, ketika engkau datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa taubat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu. Pindahlah kamu kepada kampung kebaikan. Maka kemudian laki-laki ini berpindah ke kampung kebaikan. Namun di tengah perjalanan, laki-laki ini kemudian Allah Ta'ala wafatkan. Ya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala kirimkan kepada laki-laki ini 3 malaikat. Malaikat pencabut nyawa, kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat. Maka ketika dicabut nyawa laki-laki ini, malaikat azab mengatakan, ya setelah dicabut nyawanya, maka malaikat azab mengatakan, ya sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib, ya, malaikat azab mengatakan, saya lebih berhak untuk membawa nyawa laki-laki ini karena dalam hidupnya dia belum pernah berbuat kebaikan, bahkan dia telah membunuh 100 orang. Kemudian malaikat rahmat mengatakan, tidak, saya lebih berhak untuk membawa nyawa laki-laki ini karena dia meskipun telah membunuh 100 orang, tapi dia telah bertaubat, dan taubat ini menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Namun malaikat azab masih mengatakan, tidak, saya masih lebih berhak karena selama hidupnya dia belum pernah berbuat kebaikan, bahkan dia melakukan dosa terus. Dan kedua malaikat ini berdebat dalam waktu yang lama, sampai kemudian Allah Ta'ala kirimkan malaikat yang keempat. Malaikat ini mengatakan, coba kalian ukur, coba kalian hitung, lebih dekat kemana jasad laki-laki ini. Kalau lebih dekat kepada kampung keburukan, kampung asalnya, maka silahkan bawa olehmu wahai malaikat azab. Namun jika laki-laki ini lebih dekat kepada kampung kebaikan, maka silahkan bawa olehmu wahai malaikat rahmat. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada bumi untuk mendekat 1 jengkal kepada kampung kebaikan. Akhirnya kemudian nyawa laki-laki ini dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi ya, Allah Ta'ala tidak melihat sebanyak apapun dosa kita, selama kita mau bertaubat kepadanya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jamaah yang terhormati, apa itu taubat? Maka taubat ini secara bahasa maknanya adalah pulang atau kembali. Jadi kalau kita mudik, ya, kita ditanya sama tetangga kita sedang siap nyiapin mobil kita ditanya, "Pak, mau kemana?" "Ah, saya mau taubat." "Loh, taubat kok siap-siap mobilnya kok dipasangin macam-macam, Pak?" "Iya, karena saya mau taubat ke kampung halaman, saya mau pulang." Jadi kalau secara bahasa taubat ini maknanya adalah pulang atau kembali. Dan secara syar'i, ya, para ulama menamakan taubat ini adalah al-audah ila ta'ah ba'dal ma'siyah, yaitu kembali kepada ketaatan setelah melakukan kemaksiatan. Dan para ulama sepakat bahwasanya hukum taubat ini hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah mengatakan, "Wa tubu ilallah ya ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka taubat ini hanya mendatangkan keuntungan bagi seorang mukmin. Maka Nabi Adam dengan iblis ini memiliki 3 persamaan. 3 persamaan dan 1 perbedaan. Apa persamaan Nabi Adam dengan iblis? Persamaan Nabi Adam dengan iblis yang pertama adalah bahwasanya Nabi Adam dan iblis sama-sama pernah menghuni surga. Kemudian yang kedua, Nabi Adam dan iblis
sama-sama pernah melakukan maksiat, sama-sama pernah melakukan dosa. Iblis diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis menolak. Nabi Adam pernah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk tidak mendekati pohon yang Allah Ta'ala haramkan. Namun ternyata Nabi Adam bukan hanya mendekat, bahkan sampai memetik dan memakan buah dari pohon tersebut. Maka ini kemaksiatan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam dan iblis sama-sama pernah diusir dari surga, ya. Namun perbedaan Nabi Adam dengan iblis, Nabi Adam kemudian ketika dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, sehingga kemudian Allah mengampuninya. Allah janjikan kepada Nabi Adam dan keturunannya akan memasuki surga kembali. Namun iblis, karena dia tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala tidak mengembalikannya ke surga, bahkan menjadikan tempat kembalinya adalah neraka. Jadi taubat ini senantiasa mendatangkan keberuntungan bagi seseorang yang bertaubat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan juga hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan tentang taubat. Maka jamaah terhormati, taubat ini karena sebuah kewajiban, sebuah ibadah, maka kemudian taubat ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Maka di antara keutamaan taubat, ya, taubat ini menjadi sebab datangnya cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang gemar bersuci. Maka dalam ayat ini Allah tidak mengatakan Allah mengampuni orang bertaubat, Allah tidak mengatakan Allah memaafkan orang yang bertaubat, Allah tidak mengatakan Allah tidak menghukum orang bertaubat. Namun dalam ayat ini Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka dalam hadis yang lainnya, ya, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala sangat gembira, Allah sangat bahagia ketika seseorang yang berdosa kemudian bertaubat kepada dirinya. Melebihi kegembiraan, melebihi kebahagiaan seseorang yang kehilangan kendaraannya kemudian menemukannya kembali. Ya. Jadi kita ambil contoh seperti ini. Pak Haji Maman sama keluarganya jalan-jalan, nyebrang pengen ke Padang. Sudah nyebrang sampai ke Lampung. Pas sampai di Lampung, Pak Haji Maman istirahat di rest area. Keluarganya juga istirahat, turun semuanya dari mobil melaksanakan sholat. Namun ketika kembali ke tempat parkir, ternyata Pak Haji Maman tidak mendapati mobilnya. Semua HP-nya, semua dompet, semua perbekalan di dalam mobil. Yang dibawa hanya baju saja untuk melaksanakan sholat. Kira-kira perasaan Pak Haji Maman ketika kehilangan kendaraan dan semua isinya, kira-kira perasaannya gimana Pak Haji Maman? Seneng, bahagia, sedih, stres? Ya, karena kalau mau balik ke Jawa jauh, kayaknya nggak mungkin nyebrang jalan kaki, kemudian nyebrang lautan, nggak punya duit sama sekali, nggak ada saudara, nggak ada yang bisa dihubungi di Lampung. Perasaannya gimana Pak Haji Maman? Sedih, stres, ya pokoknya bingung. Ya, akhirnya kemudian gimana nih caranya saya balik? Mau lanjut ke Padang, nggak punya duit, nelpon ke keluarganya, nggak ada HP, nggak hafal nomor keluarganya, nomor istrinya nggak hafal. Ya, mau tanya sama petugas SPBU, nggak tahu nomor yang bisa dihubungi. Maka perasaannya sedih banget.
Ya, akhirnya kemudian datang ke kantor polisi, tanya ke petugas SPBU, Pak, saya kehilangan kendaraan. Kalau saya mau melapor ke kantor polisi, di mana kantor polisi? Wah, jaraknya jauh, Pak. Ini lurus terus sekitar 3 km, nanti di sana ada kantor polisi. Ya. Pas nyampe kantor polisi, ternyata mobilnya sudah di situ. Nah, sekarang perasaan Pak Haji Maman gimana? Perasaannya senang banget. Kenapa? Karena menemukan yang dicari-carinya tadi. Akhirnya menemukan harapan yang telah hilang. Maka begitu juga Allah Nabi mengatakan Allah lebih gembira daripada orang yang kehilangan kendaraan dan semua perbekalannya di situ. Kemudian dia menemukan kembali kendaraannya. Maka Nabi mengatakan bahwasanya Allah sangat gembira, ya, melebihi kegembiraan laki-laki ini. Bahkan karena saking gembiranya, laki-laki ini sampai kemudian terpleset lidahnya. Jadi dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia ingin mengucapkan, ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Karena saking bahagianya dia, sampai kemudian dia terpleset mengucapkan, ya Rabb, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya, ini Allah kemudian, namun Allah tidak mengambil dosa dari laki-laki ini, karena Allah mengetahui bahwasanya laki-laki ini dalam kondisi tidak sengaja. Maka Allah Ta'ala lebih berbahagia, Allah lebih bergembira daripada orang yang seperti ini. Ya, jadi ini Allah Ta'ala sangat mencintai. Ya, sampai kemudian karena saking cintanya Allah kepada seorang yang berdosa dan bertaubat, Allah memanggil orang-orang yang berdosa dengan sebutan ya ibadi. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melakukan perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, dari ampunan Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ya, maka ini yang pertama bahwasanya taubat ini mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua bahwasanya taubat ini adalah jalan surga, salah satu jalan surga. Ya, tadi kita katakan bahwasanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya, bahwasanya ada 101 orang yang membunuh 100 orang. Allah kemudian masukkannya ke dalam surga karena gara-gara dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya taubat ini adalah salah satu jalan agar kita mendapatkan surga Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan taubat ini, Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan At-Tawwab. Ya, ketika berhubungan dengan rizki, Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan banyak nama, dengan Al-Mannan, Al-Karim, Ar-Razzaq. Ya, Allah menamai dirinya dengan 3 Asmaul Husna. Namun ketika Allah Ta'ala berhubungan dengan dosa, Allah menamai dirinya dengan 4 nama. Yang pertama adalah At-Tawwab. Allah menerima taubat, ya, meskipun hambanya melakukan dosa berkali-kali. Ya, seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan dosa berkali-kali, Allah tidak menghukum hamba tersebut. Bahkan Allah Ta'ala, setiap hamba tersebut bertaubat, Allah menerima taubatnya, sehingga kemudian Allah menamai dirinya dengan At-Tawwab. Kemudian Allah Ta'ala menamai dirinya dengan Al-Ghafur, yaitu Allah Ta'ala yang mengampuni dosa serta menutupi dosa-dosa hambanya. Ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya dosa ini memiliki aroma, dosa ini memiliki bau, maka tentu tidak ada orang yang mau berdekatan dengan diri kita. Namun Allah Ta'ala menamai dirinya dengan Al-Ghafur, yang mengampuni dan menutupi dosa kita. Jadi Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi Allah juga menutupi dosa-dosa kita. Kalau seandainya Allah menampakkan dosa-dosa kita, maka tentu tidak ada orang yang akan percaya dengan diri kita. Mungkin kita akan hidup dengan kondisi kemiskinan,
Karena orang yang kaya tidak mau merekrut kita menjadi pekerjanya, menjadi karyawannya. Maka kemudian Allah Ta'ala menutupi dosa kita. Maka Allah menamakan dirinya dengan Al-Ghafur. Allah menamakan dirinya dengan Al-Ghaffar. Ya, sudah berkali-kali kita melakukan dosa, Allah masih menutupi dosa kita, Allah masih mengampuni kita. Kemudian Allah menambahkan dirinya dengan Al-Afu. Yang Allah Ta'ala kemudian para ulama mengatakan Al-Afu di sini Allah menghapus hukuman dari diri kita. Maka untuk dosa ini Allah menamai dirinya dengan 4 Asmaul Husna: At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ternyata taubat ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Nah, jamaah hormati, ya, Allah Ta'ala ketika seorang hamba melakukan dosa, maka dosa ini ya Allah Ta'ala menunda hukumannya. Allah Ta'ala, ya sebagaimana kita katakan di awal bahwasanya ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Allah Ta'ala tidak langsung menghukum hamba tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Atid, malaikat yang mencatat amal buruk manusia, untuk menunda, tidak mencatat dosa manusia selama 6 jam. Maka dalam hadisnya Nabi mengatakan, Inna sahibas shimal la yarfa'u qalamahu 6 sa'at. Sesungguhnya malaikat pencatat amal, itu malaikat Atid yang mencatat keburukan, ini tidak menuliskan dosa manusia selama 6 jam. Fa idza taba wastaghfara, ketika seorang hamba ini setelah 6 jam dari melakukan dosa, dia melakukan taubat dan beristighfar, maka malaikat ini menghapus dosanya, tidak menuliskan dosa hamba tersebut. Wa illa, dan jika hamba ini tidak bertaubat dan beristighfar, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat ini untuk menuliskan dosa dari hamba tersebut. Jadi Allah Ta'ala tidak langsung menuliskan kesalahan kita, namun Allah Ta'ala tunda apa kita mau kembali kepadanya setelah kita melakukan kesalahan, atau kita tidak mau kembali kepada dirinya. Jadi ini ya, dan setiap dosa kita ini akan berefek buruk kepada diri kita, baik ini secara cepat ataupun lambat. Dosa ini akan berdampak buruk kepada seorang manusia. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, la taghtar idza lam tara athara dhunubaka fi hinihi. Beliau mengatakan, janganlah engkau merasa bangga, janganlah engkau merasa tenang ketika engkau tidak melihat efek dosamu saat ini. Karena mungkin Allah Ta'ala, kata beliau, karena mungkin Allah Ta'ala menunda sampai 40 tahun yang akan datang. Makanya ada seorang dahulu, ada seorang bapak-bapak, ada seorang yang sudah lansia, sudah sepuh, kemudian dia ditampar oleh anak muda. Maka kemudian ya, orang-orang ingin memukul anak muda ini. Kemudian orang tua ini mengatakan, jangan kalian pukul anak ini, karena dia adalah anakku, dan ini adalah karena saya melihat bahwasanya ini adalah dampak buruk dari balasan dari dosa yang dahulu aku lakukan. Dahulu ketika aku muda, aku pernah menampar ayahku di tempat ini. Maka kemudian Allah Ta'ala jadikan anakku juga menampar diriku pada saat ini. Maka mungkin sebuah hukuman ini tidak langsung datang ketika kita melakukan kesalahan. Mungkin Allah Ta'ala tunda sampai waktu yang akan datang. Maka jangan terhormati, maka bagaimana agar dosa ini tidak Allah Ta'ala hukum? Maka jawabannya adalah dengan kita bertaubat kepada dirinya. Namun taubat bagaimana yang Allah Ta'ala terima? Maka taubat yang Allah Ta'ala terima jika terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat taubat? Maka yang pertama adalah kita bertaubat karena Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kita bertaubat ikhlas karena Allah Ta'ala.
Karena taubat yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala ini tidak Allah terima. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama yang bernama Mansur bin Amr. Diriwayatkan bahwasanya Mansur bin Amr ini memiliki seorang sahabat dari kecil. Mansur bin Amr menjadi seorang ulama, sementara sahabatnya menjadi seorang pendosa. Maka kemudian sahabat ini suatu ketika dia sakit. Setelah sakit, sahabatnya berubah. Yang awalnya semua perbuatan dosa dikerjakannya, akhirnya kemudian dia bertaubat. Dia menjadi orang yang salih. Dia melakukan sholat malam, dia banyak bersedekah, dia banyak berpuasa, sampai kemudian akhirnya sahabatnya yaitu Mansur bin Amr ini, beliau sangat gembira dengan taubatnya sahabatnya. Ya, sholatnya berjamaah terus di masjid. Namun kemudian Imam Mansur bin Amr ini tiba-tiba kehilangan sahabatnya. Sahabatnya tidak lagi terlihat di masjid. Akhirnya kemudian Imam Mansur menanyakan kepada jamaah masjid, di mana sahabatku si fulan, kenapa saya tidak melihatnya lagi? Maka dikabarkan kepadanya bahwasanya sahabatnya dalam kondisi sakit parah. Maka ketika mendengar sahabatnya sakit parah, Imam Mansur mengunjungi rumahnya. Setelah sampai, ternyata sahabatnya ini dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Imam Mansur mengatakan hampir saudaranya ini dalam kondisi yang sangat parah, sampai kemudian tidak ada harapan baginya untuk hidup lagi. Maka kemudian ketika melihat sahabatnya seperti ini, sebagai sahabat yang baik, maka Imam Mansur mentalkin sahabatnya, wahai sahabatku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kemudian sahabatnya melotot, bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sahabatnya namun melotot. Maka kemudian Imam Mansur mengulangi ucapannya, wahai sahabatku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kemudian melototnya lebih tajam lagi. Masih ditalkin lagi, ya wahai sahabatku, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun ternyata sahabatnya mengatakan, wahai sahabatku, ya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku tertahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian Imam Mansur mengatakan, wahai sahabatku, kemana selama ini kesolihanmu? Kenapa kau sampai terhalang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang su'ul khatimah. Selama kemana kebaikan-kebaikan, kemana ketatan-ketatan selama ini? Maka kemudian sahabatnya mengatakan, wahai Mansur, ya, aku selama ini banyak melakukan dosa dan aku bertaubat, namun taubatku dan aku melakukan kesolihan, ketaatan, namun ketaatanku ini dan taubatku ini bukan untuk Allah, tapi karena aku ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian ya, ketika Allah Ta'ala kemudian menimpakan ketika aku melakukan kesolihan, ketaatan, Allah menguji diriku. Allah ingin melihat apakah aku bertaubat karena dirinya atau karena yang lainnya. Maka Allah Ta'ala timpakan kepadaku, ya, setelah aku melakukan ketaatan, aku kemudian ketika aku pulang, aku menutup pintu rumahku, kemudian aku melakukan perbuatan dosa kembali. Jadi istilah orang Indonesia STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ini dilakukan oleh sahabatnya Imam Mansur. Maka setelah aku sholat di masjid, aku kembali ke rumah, aku kemudian melakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menguji diriku dengan sakit. Akhirnya aku kemudian, setelah aku sakit parah, aku minta kepada keluargaku untuk membawa Al-Quran. Kemudian aku bersumpah di atas Al-Quran, ya Allah, aku bersumpah di atas Al-Quran ini, jika Engkau menyembuhkanku, maka aku akan bertaubat kepadamu dan menjadi orang yang salih. Namun ternyata ketika sahabat Imam Mansur ini sembuh, dia kembali melakukan ketaatan dan juga kemaksiatan sampai berulang-ulang, sampai kemudian akhirnya di sakit yang terakhir, ketika dia meminta dibawakan Al-Quran kepada keluarganya dan dibuka Al-Quran, ternyata sahabat Imam Mansur ini tidak lagi melihat isi Al-Quran.
Al-Qur'annya semuanya kosong. Akhirnya kemudian sahabat Imam Mansur ini wafat dalam kondisi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disebabkan karena ketika dia bertaubat, taubatnya agar ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka Allah Ta'ala tidak menerima taubat yang diiringi dengan, yang diboncengi dengan tujuan-tujuan dunia. Kemudian kedua, di antara syarat taubat yang kedua adalah kita menyesali perbuatan dosa kita. Ya, kita menyesal kita telah melakukan perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa ini, perbuatan taubat yang disertai dengan penyesalan, maka ini bukanlah taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi kita mengatakan at-taubah innamat taubah an-nadam. Taubat yang sesungguhnya adalah taubat yang dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimana kita menghadirkan penyesalan dalam diri kita ketika agar kita bisa bertaubat? Maka yang pertama adalah kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Karena orang yang tidak mengingat kebaikan-kebaikan, maka dia tidak akan menyesal. Sebagaimana kita akan menyesal kita pernah menzalimi orang tua kita. Kita akan menyesal kita pernah membentak orang tua kita. Ya. Karena kita mengingat betapa banyak kebaikan orang tua kita kepada kita, maka kita akan menyesali bahwasanya kita pernah berbuat buruk kepada orang tua kita. Kita pernah membantah orang tua kita. Kita pernah tidak mau melakukan perintah orang tua kita. Maka kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan ke orang tua kita akan menyesal. Maka begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin bertaubat, menyesal atas perbuatan kita, maka ingatlah kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan Allah kepada kita sangat banyak sekali. Jadi yang pertama adalah, yang kedua adalah kita menyesali perbuatan dosa kita. Kemudian yang ketiga, dengan kita meninggalkan dosa kita. Ya, jadi seindah apapun perbuatan dosa, senikmat apapun perbuatan dosa, ya ini harus kita tinggalkan. Bagaimana kita meninggalkan dosa? Maka agar kita bisa meninggalkan dosa, kita harus banyak mengingat kematian. Makanya Nabi dalam hadisnya mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Ya, kalau mengingat kematian mungkin kita ingat, tapi Nabi beritakan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena orang yang memperbanyak ingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama adalah dia akan menyegerakan berbuat kebaikan. Ya, jadi kita yang selama ini menunda-nunda kebaikan, ini disebabkan karena kita lupa akan kematian. Yang kedua, orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan disegerakan taubatnya. Ya, jadi kenapa kita suka menunda taubat? Karena kita merasa bahwasanya usia kita masih panjang. Kemudian yang ketiga, ketika seorang dia senantiasa mengingat kematian, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya kisarul amal. Orang ini akan pendek angan-angannya, maka dia akan menerima dengan semua pemberian Allah Ta'ala. Dia menjadi orang yang qanaah. Ini kalau dia menjadi orang yang sering mengingat kematian. Jadi ya, kalau kita mengingat kematian, ya, datangkan 2 pertanyaan dari diri kita. Yang pertama adalah, sudah siapkah agar kita mengingat kematian ini menjadi sesuatu yang menjadikan kita memutus dosa kita? Yang pertama adalah hadirkan pertanyaan, ya, apakah kita sudah siap jika malaikat maut mendatangi kita saat ini? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau malaikat maut mendatangi diriku saat ini, bagaimanakah nasibku? Apakah Allah Ta'ala akan memasukkanku dalam surga? Apakah aku bahagia dengan kedatangan malaikat maut ini, atau saya bersedih? Ya, jadi hadirkan 2 pertanyaan ini. Sudah siapkah kita dengan kedatangan malaikat maut? Kemudian yang kedua, bagaimana nasib kita, bagaimana perasaan kita jika malaikat maut mendatangi kita? Kalau orang beriman,
Maka ketika malaikat maut mendatanginya, dia akan bahagia. Bahagia kenapa? Karena dia akan bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Ta'ala. Namun orang-orang yang memiliki banyak dosa, maka ketika malaikat menjemputnya, maka dia akan bersedih karena dia khawatir Allah Ta'ala akan mengazabnya dengan dosa-dosanya sementara dia belum bertaubat. Maka hadirkan dua pertanyaan ini agar kita bisa menghentikan diri kita dari dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, ya, kita tidak mengulangi atau tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Ya, karena jangan sampai kemudian karena kita menginginkan sesuatu, kemudian kita harus memenuhinya. Maka jangan pula karena perbuatan dosa ini terlihat nikmat, kemudian kita tidak mau meninggalkannya atau bahkan kita mengulang-ulanginya. Maka ini diantara syarat taubat. Yang pertama tadi, kita ikhlaskan Allah Ta'ala. Kedua, kita menyesalinya. Ketiga, kita meninggalkannya. Dan yang keempat, kita berjanji tidak akan mengulanginya. Ini jika berhubungan dengan hak Allah Ta'ala. Namun jika berhubungan dengan hak manusia, maka para ulama menambahkan satu syarat lagi, yaitu kita mengembalikan haknya kepada orang lain, kepada yang bersangkutan. Ya, ada sebuah riwayat, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW sebelum wafatnya Nabi SAW dalam kondisi sakit, Nabi SAW beliau pernah minta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk dipapah menghadap kepada mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang pernah aku sakiti, maka balaslah hari ini. Barang siapa yang pernah aku zalimi, maka balaslah hari ini. Barang siapa yang pernah aku janjikan dengan sesuatu, maka mintalah hari ini. Barang siapa yang pernah aku ambil haknya, maka ambillah pada hari ini. Maka semua sahabat diam. Semua sahabat memaafkan Nabi Muhammad SAW. Namun ada seorang sahabat yang kemudian mengangkat tangannya, wahai Rasulullah, ya, dahulu engkau pernah memukulku, maka hari ini aku ingin menuntut balas. Maka kemudian semua sahabat merasa geram, semua sahabat marah, karena dalam kondisi tersebut Nabi SAW dalam kondisi lemah, dalam kondisi mendatangi sahabat dalam kondisi dipapah oleh dua sahabat. Namun sahabat ini malah ingin menuntut balas kepada Nabi Muhammad, bukannya memaafkan, tapi malah menuntut balas kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi mengatakan, para sahabat ingin memukul sahabat ini, namun Nabi mengatakan, biarkan sahabat ini menuntut balas atas kezaliman yang pernah aku lakukan. Kemudian Nabi memberitakan kepada para sahabat, laki-laki ini mengatakan, engkau pernah memukul perutku dengan tongkat. Maka kemudian Nabi minta kepada para sahabat untuk membawakan tongkat. Akhirnya kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, dahulu engkau memukulku dengan perut terbuka. Tongkat ini langsung mengenai perutku. Maka aku juga ingin mendapatkan hal yang sama. Aku memukulmu dengan perut terbuka. Akhirnya kemudian Nabi menyingkap perutnya. Namun sahabat ini kemudian setelah diberikan tongkat tadi, ya, tidak memukul perut Nabi, namun sahabat ini kemudian melemparkan tongkat tadi dan membuka bajunya, kemudian menempelkan perutnya ke perut Nabi Muhammad SAW. Maka yang menjadi ibrah dari sini, seorang Nabi Muhammad yang sudah Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, yang sudah Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, namun beliau ketika ingin wafat, beliau meminta kepada para sahabatnya untuk mengampuni semua kesalahannya kalau ada perbuatan salah. Maka bagaimana dengan diri kita yang tidak diampuni, yang belum tentu mendapatkan ampunan oleh Allah Ta'ala? Maka bagaimana dengan diri kita? Maka sangat layak sekali bagi diri kita untuk memohon ampunan dari orang-orang lain yang pernah kita zalimi. Karena Nabi mengatakan, orang yang paling rugi, ya, orang yang paling bangkrut pada hari kiamat bukanlah orang yang melakukan kesalahan,
Namun Nabi mengatakan orang yang paling rugi pada hari kiamat adalah orang yang dia punya banyak pahala, punya banyak kebaikan, namun di dunia dia memiliki banyak kezaliman. Dia suka menggunjing, mengatakan keburukan saudaranya. Dia suka mengambil hak saudaranya. Dia pernah memukul saudaranya. Dia pernah menzalimi saudaranya. Sehingga kemudian kebaikan-kebaikannya ini di hari kiamat diberikan kepada saudaranya yang disakitinya. Ketika kebaikan-kebaikannya semua habis dan keburukannya masih banyak, Allah kemudian jadikan keburukan orang yang disakitinya diberikan kepada dirinya, sehingga kemudian dia menanggung dosa orang lain. Maka ini adalah orang yang paling bangkrut pada hari kiamat. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kezaliman-kezaliman kepada saudara kita, dan semoga saudara kita bersedia untuk memaafkan dosa-dosa kita. Tapi karena sudah masuk ke syuruk, mungkin ini bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Tafadhal. Baik, insyaallah bisa dipahami. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukup sekian. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.